Mas Adi. Masih bersama saya Tri Agung Kristanto dalam satu meja The Forum dan baru saja hadir anggota Badan Legislasi DPR, Bang Herman Khairon. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam. Ya, sebelum ke Bang Herman, tadi saya bertanya pada Bu Siti Zuhro, dalam waktu yang sempit ini, apakah mungkin, karena sempit sekali kan waktunya tinggal kan, apalagi ada masa transisi dan sebagainya, apakah mungkin ya melahirkan sebuah undang-undang dan sekaligus juga melahirkan sebuah badan baru tapi lama gitu kan? Mungkin nggak sih dari sisi politik itu atau kalau sisi dijawab yang lain? cepat memang mungkin. Oh, ya. memang mungkin. Kelihatannya semuanya ini bim salabi mungkin. Gitu. Cuman kita coba evaluasi era reformasi ini kelihatannya memang menghasilkan banyak lembaga yang mengalami disfungsi. Ya, terus terang aja banyak sekali yang diciptakan lembaga tadi, tapi disfungsi. Lah, tentu kalau disfungsi ini akan menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang tidak sehat, gitu. Karena tidak sehat karena ditandai oleh disfungsi kelembagaan tadi. Nah, kalau disfungsinya permanen, maka ini akan membawa kita menuju failing state, Kita menemukan negara yang gagal, karena sudah permanen. Karena itu harus segera dilahirkan lembaga baru. Lah, sangat tidak relevan. Apa sangat signifikansinya, apa relevansinya, apa urgensinya untuk melakukan sejumlah revisi undang-undang. Di sini ada DPR gitu ya. Sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tentunya di penghujung pemerintahan Pak Jokowi. Ya, ini yang juga harus kita pertanyakan apa tadi urgensinya? Soalnya hukum tidak bisa menjelaskan tadi itu. Lebih apa urgensinya Mas Herman untuk melahirkan revisi undang-undang ini gitu? Sementara ya tadi ada beberapa disfungsi dari sebuah lembaga negara. Apa Mas Herman? Dan siapa sih yang punya inisiatif gitu loh? Disebutnya kan cuma DPR. Ya, tentu inisiatif itu ada dua ya. Apakah bisa pemerintah atau DPR sebagai pembentuk undang-undang? Nah, oleh karena itu dalam prolegnas prioritas 2024 untuk revisi Undang-Undang 19 tahun 2006 ini ditetapkan bahwa untuk inisiatornya adalah DPR. Jadi inisiatif DPR dan telah disahkan sebagai inisiatif kemarin di paripurna. Jadi ada kesepakatan dulu dengan pemerintah begitu untuk DPR yang inisiatif? Pada waktu penetapan prolegnas untuk 5 tahun, kemudian penetapan prolegnas prioritas tahunan, dan kemudian perubahan-perubahan prolegnas dalam perjalanannya setelah dievaluasi, itu pasti dengan pemerintah, persetujuan antara pemerintah dan Badan Legislasi, dan itu dilaporkan kepada paripurna. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang 19 tahun 2006 ini, kenapa cepat? Pertama juga aturan di DPR itu tata tertib hanya memberikan ruang 2 kali masa sidang untuk inisiatif, 2 kali masa sidang untuk pembahasan. Ya, pembahasan itu tingkat 1 dan tingkat 2. Setelah supres dikirimkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR mendelegasikan. Karena kami ini kan pendelegasian, balik ini pendelegasian dari pimpinan DPR. Gitu ya. Jadi termasuk membahas revisi Undang-Undang 19 tahun 2006 terkait dengan Watimpres ini juga adalah sebagai pendelegasian dari pimpinan. Sehingga kenapa cepat? Ya memang dibahasnya hanya 3 pasal. Pertama, perubahan nomenklatur dari Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Yang kedua, mengenai susunan kedudukan kelembagaan menjadi setingkat lembaga negara. Yang ketiga terkait dengan keanggotaan dari 9 menjadi menjadi kepentingan presiden. Jadi karena cuma 3 pasal cukup waktunya? Ya ada pembahasan tentu dan mengambil keputusan itu bukan mengambil keputusan kur dalam satu ruangan. Ini dikembalikan kepada pandangan mini fraksi dari fraksi-fraksi. Artinya fraksi-fraksi menyetujui berdasarkan versinya masing-masing. Nah sehingga kalau Pak Prof. Hendrawan misalkan bertanya kepada saya, apa itu balik alasannya? Ya bukan alasan kami, fraksi kami, alasannya fraksinya masing-masing. Nah ketika itu kemudian diputuskan menjadi keputusan bersama, dinaik ke paripurna, ya itu menjadi keputusan DPR. Tadi ada kata kunci, ada kesepakatan juga dengan pemerintah. Iya. Artinya
mungkin juga ada kesepakatan untuk bagi-bagi jabatan tadi. Gimana Bang Margarito? Saya sebetulnya begini, Undang-Undang Dasar tidak menyebut ya berapa jumlah anggota Dewan yang sekarang ini kita sebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Itu berarti konsekuensi konstitusionalnya adalah serahkan pada para pembentuk undang-undang. DPR, pemerintah. Dan pemerintah. Okay. Berapa angka yang mereka temukan? Sekarang ini 9. Why? Saya tidak mau bicara itu. Terus terang saya bilang sama Anda di sini, di semua ini, undang-undang ini saya ikut bahas. Waktu itu saya di Seknet, saya ditugaskan Pak Yusril untuk sama-sama kita bahas di sana di Istana Bogor. Dari PDIP pada waktu itu almarhum yang suka teriak-teriak apa? Revolusi ini. Siapa ya? Revolusi Pak siapa itu? Permadi. Pak Permadi. Pancang itu tuh. Nah jadi karena itu sebenarnya kalau kita mau clear ini, mau clear atau mau agak mengakomodasi atau agar kompatibel dengan orang-orang bicara di luar itu, maka sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau Anda bicara kenapa 9. Ya. Misalnya kalau karena konstitusi kan kenapa banyak sekali gitu. Atau kenapa banyak sekali? Karena Undang-Undang Dasar tidak bicara mengenai angka. Banyak sekali loh. Sama sekali. Otomatis banyak sekali. Tidak Satu ya. banyak sekali diserahkan. Bisa jadi gitu ya. Oke. Dan itu kan akan ada. Tapi satu itu ya. Yang kedua, dari mana diperoleh nama One Team Press itu? Karena undang-undang tidak menyebutkan nomenklaturnya, Undang-Undang Dasar. Sama sekali tidak. Dari mana kita memperoleh nama One Team Press itu? Padahal fungsi substansianya memberikan nasihat dan pertimbangan. Jadi pada waktu itu sempat dipikirkan ini lembaga Dewan Penasehat dan Pertimbangan Presiden. Tapi kan jadinya gimana ya? Udah kita beri aja nama itu Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi dari segi nama sama sekali tidak substansial nama apa yang aku mau kita berikan kepada dia karena bukan nomenklatur, tidak perintah, bukan perintah Undang-Undang Dasar. Dan itu bisa dicek dalam perdebatan di BP MPR. Pas 1 BP MPR. Kalau nama sekarang kan sudah jelas tuh namanya ngarah kepada DPA. Dulu DPA kan pakai ada dalam konstitusi. Ya karena dia bab sendiri. Dia bab 4 pasal 16. Jadi dia nomenklatur, dewan sendiri, lembaga sendiri. Saya mau ke Pak Yaakob Tobing waktu itu. Nah sekarang tidak. Iya. Pak Yaakob kalau sudah kemudian lahir DPA kembali, menurut Pak Yaakob perlu dimasukkan lagi ke konstitusi, ke Undang-Undang Dasar 1945? Enggak. Kalau lihat kedudukannya dan peran-perannya, mestinya itu satu paket ya. Ini sengaja memang tidak lagi dipakai nama DPA itu sebagai nama karena sekaligus itu sudah menunjukkan isi hatinya gitu. D besar, P besar, A besar sebagai lembaga tinggi negara gitu. Iya. Ini bukan lembaga negara. Enggak yang dulu. Iya dulu lembaga negara. Sekarang bukan lembaga negara. Nah sekarang dalam perubahan itu tidak lagi disebut dengan huruf besar segala macam, tapi suatu lembaga pertimbangan. Yaitu dan kedudukannya itu tidak boleh menyebabkan kekuasaan presiden pun yang pernah terjadi kan siapa tuh yang bentrok dengan presiden itu? Baramuli tadi. Baramuli masa lalu. Iya waktu itu. Ya waktu itu. Gitu. Kan kemungkinan itu bisa terulang kembali kalau berkedudukan yang sebagai equal. Jadi tidak harus masuk ke konstitusi menurut Pak Yaakob? Tidak, konstitusi sudah tidak. Kecuali kalau mau lagi ada amandemen lagi. Karena kalau sampai buka lagi perubahan konstitusi, Mbak Siti, banyak macam lagi. Banyak macam-macam bisa masuk. Senang dikit ya. Iya. Kan tadi saya bilang gitu. Mbak Siti. Iya. Menurut saya memang membingungkan juga ya. Sebetulnya pertanyaan kita publik itu Pak Jokowi ini fokus pada 5 program yang dijanjikan ya. Membangun SDM katanya, investasi katanya gitu kan, reformasi birokrasi nasional dan sebagainya. Itu saja yang dicecer. Lah ini kan mengubah-ubah institusi sementara kita juga selalu merasakan gitu ya. Dana APBN kita itu sangat tidak mencukupi untuk katakan gitu ya membiayai itu. Seringnya ada refocusing istilahnya. Refocusing itu artinya anggaran untuk kementerian lembaga dikurangi lagi, itu artinya kita nggak cukup. Lah dalam konteks itu apa gitu ya, dari One Team Press yang dianggap tidak signifikan atau mungkin kurang sangat bermanfaat gitu. Ya kalau tidak ya dibubarin. One Team Press dibubarkan, nggak usah bentuk lembaga baru. Bang Margarito kayaknya dan DPA itu untuk apa gitu kan?
Biasa dulu. Kenapa Bang Margarito? Kayaknya sudah tidak sabar mau memberikan penjelasan. Gini. Ini kayaknya jadi juru bicara DPR juga nih. Bicara Prabowo lah, pemerintahan Prabowo lah. Begitu daripada nanti Refli yang bilang belum dilantik. Kan begini nih. Begini nih. Tadi saya bilang begini nih. Dari mana orang memperoleh, kami waktu itu ya memperoleh nama Dewan Pertimbangan Presiden. Begitu ya. Dari mana itu? Karena Undang-Undang Dasar tidak menyebut. Jadi apa? Politik pembentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah menemukan nama itu. Nah karena itu dari segi hukum tata negara, Anda memberi dia nama Dewan Pertimbangan pun tidak ada masalah. Begitu. Yang jadi masalah itu kalau fungsinya diubah. Iya. Sifat fungsinya diubah. Jangan lupa ya, ini saya jujur aja merasa ini barang kecil. Mengapa barang kecil? Anda tahu, nanti beliau ada nih. Nasihat dan pertimbangan presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden itu sehebat apapun tidak mengikat presiden. Iya. Setiap waktu dia bisa abaikan itu. Jangan. Ini dari segi konsep gitu ya. Dari segi praktek, saya ini bos pernah, beliau ini juga nih, bos Refli nih. Saya ini pernah juga bantu Bang Buyung. Antaulah Bang Buyung. Ya. Satu hari bayang Bang Buyung itu mesti marah-marah. Barulah segala macam itu terjadi. Begitu itu. Jadi kita terus terlalu banyak pikir barang ini. Iya. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Beda kalau mau dibikin ini persis seperti brain trust-nya Roosevelt. Itu cerita itu. Itu brain trust itu. Kalau ini difungsikan sebagai brain trust-nya. Itu buat apa ya? Dan biasanya kalau ada dua ahli hukum itu ketemu, itu pendapatnya bisa 13. 13. Bang Refli gimana? Iya, kalau nggak penting kata Margarito ya ngapain dibahas ya kan? Ngapain diajukan? Jadi makanya saya katakan kan DPR dan pemerintah sepakat. Menurut saya mengatakan dari segi hukum itu pasti bermasalah kalau lembaga ini sejajar dengan presiden. Karena itu sudah dibubarkan DPA-nya. Jadi kan nama itu kadang-kadang inherent dengan posisi. Betul. Itu harus kita pahami juga. Ya kan kalau Anda sebut Perdana Menteri, Presiden, nggak mungkin lah tiba-tiba tidak sama posisinya. Itu satu. Kedua, lembaga ini dihapuskan karena tidak efektif. Karena menghabiskan anggaran negara, karena tidak efisien. Karena ada lembaga kan tidak dalam ranah check and balances. Dia kasih pertimbangan dan lain sebagainya, diabaikan nggak ada masalah. Ngapain kita membuat lembaga yang seperti itu? Terus itu dari sisi moralitas hukumnya. Nah, persoalannya dari sisi politiknya. Pertimbangan DPR. Ada yang mengatakan ini seperti penampungan dan bunker. Ini kalau cuma sekedar penampungan, bunker bisa. Karena yang dicari itu bukan soal apakah nanti lembaga ini efektif, efisien atau tidak, tapi dia bisa menampung orang-orang tertentu. Siapapun dia dan safe. Seandainya misalnya ya ada masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban siapapun mantan pejabat negara, kalau masuk ke lembaga sini udah susah. Makanya orang berpikir wah ini jangan-jangan ini cara penguasa hari ini untuk masuk ke dalam sebuah bunker. Ada kelembagaan negara yang menampung, termasuk juga senior citizen lainnya. Senior citizen kan banyak tuh tim-tim sukses di belakang layar, yang jenderal-jenderal, yang senior-senior. Kalau dijadikan menteri kan nggak mungkin. Nah, kalau kita bicara tentang jumlah, boleh nggak saya sekarang mengusulkan RUU menterinya jumlahnya 100? Baik konstitusi boleh, tapi moralitas konstitusi Anda di mana? Moralitas dan spiritualitas. Iya. Udah 34 tuh udah paling udah banyak loh. 34 itu. Masa kemudian kita bikin 40, 60, 100. Ini saya agak berbeda dengan by law, by constitution. Ya bisa aja kalau kita mengubah undang-undang Kementerian Negara. Jadi karena kabinet jumlahnya terbatas, mau ditampung di sini gitu di Dewan DPA. Orang-orang yang akan ditampung ini bukan orang-orang yang butuh fasilitas negara lagi, tapi butuh fasilitas kekuasaan. Beda aktualisasi fasilitas mungkin ya, bagian dari aktualisasi juga. Iya, jadi fasilitas kekuasaan. Bukan fasilitas negara, karena mereka orang yang sudah mapan. Karena itu kemudian DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. Dan satu lagi, nggak ada kaitannya dengan tujuan bernegara untuk mensejahterakan rakyat. At the first place, kita harus bicara tentang undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Ini nggak ada kaitannya dengan Bung Rafli, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Dan masih bersama Satu Meja Talk.
Junjung. DPR RI menyetujui